Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 2 Mei tahun 2026 adalah peringatan wajib Santo Athanasius, Uskup dan Pujangga Gereja. Pembela terbesar ajaran Gereja Katolik tentang Tritunggal Maha Kudus dan misteri penjelmaan sabda menjadi manusia ialah Santo Athanasius, Uskup Alexandria, Mesir. Pada tahun 318, Athanasius ditahbiskan menjadi diakon dan ditunjuk sebagai sekretaris Uskup Alexandria. Sebagai sekretaris uskup, ia berhubungan erat dengan para rahib padang gurun seperti Santo Antonius sang pertapa dari Mesir. Athanasius sendiri tertarik sekali dengan kehidupan para rahib itu. Akhirnya, Athanasius meneladani cara hidup para pertapa itu dan menjadi seorang pendoa besar. Menanggapi aliran sesat Arianisme, Athanasius bersama uskupnya pergi menghadiri konsili Nikea. Dalam konsili itu, Athanasius terlibat aktif dalam diskusi-diskusi mengenai kealahan Yesus Kristus, pribadi kedua dalam Tritunggal Maha Kudus. Sekembali dari konsili itu, peranan Athanasius semakin terasa penting, terutama setelah meninggalnya Uskup Alexander 6 bulan kemudian. Athanasius dipilih menjadi Uskup Alexandria. Athanasius dikenal sebagai seorang uskup yang banyak menulis. Dengan tulisan-tulisannya, ia berusaha menerangkan dan membela ajaran iman yang benar. Ia meninggal dunia pada tanggal 2 Mei tahun 373. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat 44 sampai 52. Waktu Paulus berada di Antiokhia di Pisidia, pada hari Sabat, datanglah hampir seluruh warga kota berkumpul di rumah ibadat Yahudi untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah
yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Tetapi orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota Antiokhia itu. Begitulah mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi, Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 14 ayat 7 sampai 14. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah makanan untuk hidup yang kekal. Setiap hari kita mencari makanan, nasi, roti, lauk, kopi pagi, dan lain-lain. Tanpa makanan, tubuh kita lemah. Tetapi sering kita lupa bahwa jiwa juga lapar. Banyak orang Katolik tetap kelelahan batin walau hidup berkecukupan. Cemas, mudah marah, kehilangan harapan. Kita sibuk bekerja, mengurus keluarga, mengejar target, tetapi jarang makan rohani. Padahal Yesus berkata, "Barang siapa melihat Aku, ia telah melihat Bapa." Artinya, Yesus sendiri adalah santapan bagi hati kita, terutama dalam Ekaristi, sabda, dan doa. Tanpa itu, iman menjadi kering. Kita hadir di gereja bukan sekedar kewajiban, melainkan untuk menerima makanan yang memberi hidup kekal. Saudara-saudari terkasih, dalam Yohanes 14, Yesus menjawab kerinduan Filipus yang ingin melihat Bapa. Yesus menegaskan kesatuannya dengan Bapa. Ia bukan hanya utusan, tetapi pernyataan Allah sendiri. Kata-kata dan karya Yesus adalah karya Bapa. Karena itu, percaya kepada Yesus berarti masuk dalam hidup Allah. Ia juga menjanjikan bahwa mereka yang percaya akan melakukan pekerjaan yang besar, sebab Ia pergi kepada Bapa untuk membuka jalan persekutuan ilahi melalui Roh Kudus. Doa dalam nama Yesus bukan mantra, melainkan hidup selaras dengan kehendak-Nya. Inilah makanan kekal, relasi hidup dengan Allah Tritunggal. Santo Athanasius mempertahankan kebenaran ini melawan ajaran yang meragukan keilahian Kristus. Maka, bagaimana kita makan untuk hidup kekal? Setialah mengikuti misa bukan sebagai rutinitas, tetapi sebagai perjumpaan pribadi dengan Kristus yang hidup. Sediakan waktu harian membaca Injil, walau hanya 5 menit, itu adalah santapan rohani. Berdoalah sebelum melakukan setiap pekerjaan, sebelum mengajar, sebelum berdagang, sebelum memasak, atau sebelum bepergian. Pada saat menghadapi masalah keluarga atau ekonomi, ingat bahwa kekuatan bukan hanya dari usaha kita, tetapi dari persatuan dengan Kristus. Santo Athanasius berani melawan tekanan besar karena ia kenyang oleh kebenaran Kristus. Jika kita setia makan rohani, jika kita setia makan rohani setiap hari, hati kita akan kuat, damai, dan penuh harapan menuju hidup yang kekal. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.